Halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali setelah beberapa bulan saya vakum membuat video. Maafkan karena kesibukan saya ya teman-teman ya. Nah di sini kita bincang santai aja ya teman-teman ya. Ada beberapa pertanyaan yang mampir di medsos saya seperti di Facebook gitu atau Instagram. Kenapa sih di akhir tahun biasanya kok terjadi fenomena alam gitu ya. Jadi biasanya di bulan Desember itu marak terjadinya fenomena alam seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, atau kebakaran hutan, angin puting beliung gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ada apa sih gitu kan. Nah kalau kita tilik dari spiritual, dari siklus bumi, memang untuk bumi itu ada fasenya, harus resik-resik diri gitu ya. Jadi kenapa di akhir tahun? Karena itu sebagai keseimbangan bumi itu untuk membersihkan dirinya dari virus-virus yang disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Virus-virus itu seperti virus kebencian, virus kurang mencintai alam, virus untuk keserakahan untuk menguasai alam, virus untuk peperangan untuk menguasai manusia yang satu dengan manusia yang lain, virus-virus angkara murka, kesombongan, ketamakan dan lain sebagainya ya, yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini virus-virus itu sudah seperti penyakit ya. Penyakit atau borok yang ingin ibu bumi sembuhkan. Jadi akhir tahun ini saatnya ibu bumi itu bersinergi untuk menyembuhkan luka-lukanya, menyembuhkan sakitnya sendiri. Itu makanya kesembuhannya itu adalah dengan terjadinya fenomena-fenomena alam yang terjadi itu tadi, adanya gempa bumi, adanya bencana air, banjir bandang gitu ya, atau adanya angin puting beliung gitu kan. Nah, kenapa air yang lebih banyak untuk saat ini ya? Gitu. Karena air itu kan fungsinya untuk membersihkan. Kalau kita membersihkan kotoran dari kulit kita, dari tubuh kita, kita kan mandi pakai air. Sama dengan ibu bumi. Jadi analoginya seperti itu. Kenapa air yang banyak ya? Karena untuk membersihkan itu tadi. Gitu. Makanya apalagi di tanggal 12 ya kan? Itu seperti kayak ada pembukaan portal gitu ya. Bahwa kita harus eling dan waspada, waktunya kita untuk membersihkan diri juga gitu loh. Nah, yang lebih menakjubkan lagi adalah Gunung Semeru yang tadinya dibilang adalah gunung tidur ya, karena sudah lama sekali sejak 1700 dan 1800 itu yang 1883 yang terakhir dia erupsi ya. Nah tahun ini erupsi kembali gitu loh. Kenapa banyak gunung-gunung yang lain yang sudah lama tidur itu erupsi kembali? Ya kalau secara fisikanya gitu, sainsnya yaitu karena kan sejajar dengan lempeng Gunung Merapi ya. Jadi kalau satu Gunung Merapi ini di bagian ini erupsi, yang sejajarnya lempeng tersebut ya kan, itu akan terjadi pergolakan juga. Itu secara sainsnya kan dijelaskan seperti itu. Nah
apa sih dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya untuk meredam kepanikan ya. Ada yang juga bilang gini, aduh tahun 2023 ini nanti akan megatrust gitu ya. Banyak yang bilangnya bahwa tahun 2023 itu akan terjadinya megatrust sehingga Pulau Jawa itu akan tenggelam gitu ya. Serem ya teman-teman ya. Nah sebenarnya ini sebagai himbauan atau warning ya dari BMKG sebenarnya ya. Karena kan dari BMKG itu sudah menghitung ya, kira-kira melihat juga kan dari perhitungan mereka, nanti dengan itu sekian, kisaran sekian ya kan, itu akan terjadinya megatrust gitu kan. Dilihat dari lempeng-lempeng pergerakan yang ada di Nusantara gitu kan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan jadi takut gitu atau panik gitu ya? Ya secara manusiawi itu pasti ada lah ya. Dan kita akan bingung, kita akan lari kemana? Kalau semua pulau itu akan terkena dampaknya, kita akan kemana gitu lah. Nah, sebenarnya sih tidak usah terlalu panik ya teman-teman. Satu yang harus kita sadari adalah kita hanya bisa berpasrah. Ya kan, yang terjadi terjadilah. Itu kata pepatah luar ya, ki shera ya. Jadi ya sudahlah gitu kan. Kalau kita tidak bisa atau tidak punya kekuatan yang lebih untuk kita misalnya, saya mau pindah nih ke luar negeri misalnya, atau ke luar planet ya kan. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tetap tenang bahwa semua itu adalah kehendak semesta. Manusia bisa memprediksi, tapi semesta juga yang menentukan. Manusia bisa memprediksi, dengan gambaran skalanya sekian, tapi belum tentu, karena semesta juga yang menentukan, gitu. Jadi kita jangan terlalu khawatir yang berlebihan ya teman-teman ya. Terus selanjutnya adalah kita harus tetap eling dan waspada. Apapun yang kita lakukan dan kerjakan itu harus seharmoni dan selaras dengan alam. Jangan sampai bertumbukan dengan alam. Contohnya, kita harus merawat dan menjaga alam, ya. Harus mengerti. Paling nggak kita melakukan untuk diri kita sendiri dulu deh. Ya, berubah untuk diri kita sendiri. Misalnya menjaga dan merawat alam itu misalnya kita membersihkan lingkungan, ya kan, buang sampah pada tempatnya, yang simpel-simpel aja. Terus merawat tanaman-tanaman, terus mengasih makan hewan-hewan gitu, membebaskan hewan-hewan untuk mereka untuk tetap hidup di asal alam mereka, di alam yang lepas gitu, atau membebaskan ya. Nah, terus juga untuk kita harus dalam bercocok tanam gitu, kita harus selaras dengan alam. Contohnya dalam perkebunan atau membuka lahan itu tidak usahlah ada pembakaran hutan ya, atau menggunakan pupuk kimia-kimia yang berbahaya bagi tanah, bagi air, ya kan, terutama nanti akan dampaknya ke manusia juga kan. Gitu. Penggunaan harus ramah ya, harus ramah lingkungan. Menggunakan segala sesuatu harus ramah lingkungan. Kurangi sampah plastik, kurangi segala sesuatu yang berhubungan dengan kimia, baik di dalam tubuh kita sendiri maupun di alam. Gitu. Karena itu nanti tentu beresiko ya terhadap kesehatan kita sendiri. Seperti itu. Terus banyak-banyaklah kita untuk bermeditasi. Nah, meditasi ini kita paling enggak kita untuk merenungkan ya. Jangan terlalu untuk
membebaskan pikiran kita ya dari kecemasan-kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan atau kepanikan, yaitu dengan mengolah nafas. Mengolah nafas di pagi hari, di malam hari ya, dengan meditasi itu tadi ya. Ya silahkan kalau untuk rekomendasi meditasi yang baik itu banyak di YouTube ya. Silahkan teman nanti googling ya di YouTube yang lain ya. Terus kita tetap menjaga cinta, menjaga kasih dengan sesama, dengan alam lingkungan sekitar. Tetap kasih ya, itu intinya adalah tetap kasih itu tadi yang selalu kita pancarkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta itu membuat hati kita atau hidup kita itu menjadi lebih lembut ya kan, lebih ada nyawanya gitu. Nah, segitu dulu ya teman, mungkin pembahasannya ya yang ringan, simple dan padat ya. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadikan kita pribadi yang lebih rendah hati, pribadi yang lebih penyayang dan peduli terhadap sesama dan lingkungan hidup. Terima kasih ya teman-teman. Ayo.